Moshi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Planter, Jaya Petani Indonesia. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan teknik penyuluhan dengan tema manfaat pupuk NPK bagi tanaman menghasilkan. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Ardika, kelas PPDB 1. Nah, sahabat Planter, jadi sebelum kita melakukan pemupukan, yang harus kita perhatikan adalah objek pemupukan itu tersendiri. Adapun objeknya, yang pertama, tanah. Tanah merupakan media atau tempat tumbuh tanaman. Tanah memiliki fungsi sebagai gudang dan penyuplai hara atau nutrisi bagi tanaman. Objek yang kedua, yaitu tanaman. Sebagai planter, kita harus dapat membedakan antara tanaman dan tumbuhan. Tanaman merupakan tumbuhan yang dibudidayakan oleh petani agar dapat mendapatkan hasil produksi. Sedangkan tumbuhan adalah tanaman yang tumbuh pada media tertentu. Demikian sekilas pemaparan materi dari saya. Untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Moshi Moshi. Nama saya Ratna Azali. Saya akan menyampaikan materi tentang pemanfaatan pupuk NPK bagi tanaman menghasilkan. Manfaat pupuk NPK secara umum adalah membantu pertumbuhan tanaman agar berkembang secara maksimal. Unsur nitrogen berfungsi sebagai penyusun asam amino atau protein, asam nukleotida, serta klorofil. Hal ini akan menjadikan tanaman lebih hijau. Unsur P atau fosfor. Unsur hara P berfungsi sebagai penyimpanan dan menyalurkan energi untuk semua aktivitas metabolisme tanaman. Dampak positifnya adalah terpacunya pertumbuhan akar. Unsur K atau kalium sebagai aktivator enzim yang berpartisipasi dalam proses metabolisme tanaman. Unsur hara K atau kalium ini juga membantu menyalurkan hasil asimilasi dari daun ke seluruh jaringan tanaman. Nama saya Cahya Iksanuddin. Saya akan menjelaskan tentang defisiensi unsur hara NPK bagi tanaman menghasilkan. Yang pertama, nitrogen. Nitrogen sangat berperan dalam pertumbuhan pada proses pembentukan protein, sintesa klorofil, dan fotosintesa. Tanaman menghasilkan nitrogen dari tanaman dalam bentuk nitrat dan amonium. Gejala defisiensi dimulai dari pelepah tua yang berwarna hijau pucat sampai kekuningan. Pada tahap selanjutnya, tulang berwarna oranye terang atau oranye kecoklatan. Tulang anak daun dan helai daun mengecil serta menggulung ke dalam. Penyebab defisiensi N adalah adanya persaingan yang berat antara tanaman dengan gulma seperti lalang, mikania, dan pakisan. Kandungan nitrogen dalam tanah yang rendah, tanah dengan drainase jelek sehingga terjadi proses denitrifikasi. Tindakan pencegahan, beberapa tindakan untuk mencegah dan menangani defisiensi. Mengendalikan secara dini tumbuhan yang bersifat kooperatif bagi tanaman kelapa sawit dan melakukan perawatan tanaman kacangan. Memperbaiki drainase dan meningkatkan bahan organik tanah. Nama saya Panji Aryo
defisiensi kekurangan unsur fosforus atau yang P. Fungsinya fosforus berperan dalam proses metabolisme tanaman seperti transfer energi adenosine trifosfat ATP, adenosine disfosfat ADP, dan adenosine monosfat AMP. Defisiensi P akan mengakibatkan penurunan proses metabolisme yang meliputi terhambatnya pertumbuhan dan perbanyakan sel, respirasi, dan fotosintesa. Gejala defisiensi P. Identifikasi defisiensi P secara visual sangat sulit karena tidak menunjukkan gejala yang khusus di daun. Sebagai indikasi diantaranya adalah tanaman mengalami pertumbuhan yang terhambat atau kerdil dan buah pendek, serta terjadinya penurunan produksi jumlah tandan, berat tandan, dan berat tandan rata-rata. Penyebab defisiensi, gejala defisiensi P dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kandungan P dalam tanah yang rendah, fiksasi P yang kurang di dalam tanah, kandungan bahan organik tanah yang rendah, terutama pada tanah yang topsoilnya telah hilang, aplikasi pupuk yang tidak tepat dosis, cara dan waktu aplikasi. Dengan begitu, untuk melakukan pencegahan kekurangan defisiensi unsur P dapat dilakukan dengan beberapa tindakan, yaitu meningkatkan bahan organik tanah, meningkatkan ketersediaan fosforus tanah dengan bioteknologi, mencegah terjadinya aliran permukaan dan erosi, mengaplikasikan pupuk secara tepat, jenis pupuk, dosis, cara, dan waktu aplikasi. Monitoring, yang terakhir monitoring dengan pengambilan contoh. Nama saya Yoga Nurbianda. Saya akan menyampaikan defisiensi potasium. Potasium sangat berperan bagi tanaman, terutama dalam mengendalikan proses membuka dan bentuknya stomata, aktivator enzim, dan meningkatkan transport hasil fotosintesis ke bagian penyimpanan buah. Satu, gejala defisiensi K. Gejala defisiensi berupa orange spotting dan confluence orange spotting serta micron yellowing. Dimulai dari pelepah tulang. Gejala orange spotting berupa bercak-bercak berwarna orange yang mengkilat dan meneruskan cahaya pada anak daun. Di lapangan harus dibedakan adanya gejala confluent orange spotting akibat genetis dan akibat defisiensi K, dengan memperhatikan adanya kemampuan untuk meneruskan cahaya matahari. Gejala micron yellowing ditandai dengan berkembangnya gejala nekrosis warna coklat kekuningan yang tidak cerah. Bercak kecil yang mengalami klorosis ini berkembang keseluruhan. Daun yang selanjutnya terbentuk pita berwarna kuning di sisi helaian daun. Pada gejala defisiensi K yang berat, micron yellow dan confluent orange spotting sering muncul secara bersamaan. Dan yang kedua, penyebab defisiensi K. Gejala defisiensi K dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Ya, satu, kandungan K dalam tanah yang rendah. Yang kedua, tanah dengan reaksi sangat masam, tanah sangat berpasir, tanah gambut, tanah sulfat masam. Yang ketiga, tanah kapur atau CA yang biasa dibilang CA, maupun tanah mengandung Mg yang tinggi. Aplikasi pupuk K yang tidak tepat dosis, cara, dan waktu aplikasi, itu yang kelima. Lanjut yang ketiga,
tindakan pencegahan. Ya, tindakan pencegahan antara lain: 1. Meningkatkan bahan organik tanah. 2. Mencegah terjadinya aliran permukaan dan erosi. Dan yang ketiga, mengaplikasikan pupuk secara tepat. Tepat bagaimana? Tepat jenis pupuk, dosis, cara, dan waktu aplikasinya. Terus yang terakhir, monitoring dengan pengambilan contoh daun. Contohnya, monitoring dengan pengambilan contoh daun, kita ambil daun yang rusak atau daun yang kekurangan unsur K. Sekian dari saya. Kalau ada penyampaian saya yang salah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Planter, kembali lagi. Kita sedang berada di kebun AKP Stiper Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan mengidentifikasi tanaman yang menghasilkan namun kekurangan unsur hara NPK. Nah, ayo teman-teman coba kita lihat sama-sama mengenai ciri-ciri tanaman kelapa sawit yang kekurangan unsur NPK. Nah, sahabat Planter, di sini kita akan mengidentifikasi tanaman TM atau tanaman menghasilkan yang kekurangan unsur hara NPK. Nah, coba teman-teman lihat. Di sini daunnya menguning, kemudian terdapat seperti coklat-coklat di bagian daunnya. Itu salah satu kekurangan unsur hara N. Dan coba teman-teman lihat bahwasanya di bagian batangnya itu berbentuk piramid. Yang menandakan diameter batangnya itu kurang besar ya. Dan kekurangan unsur hara N. Kekurangan unsur hara fosfat atau unsur hara P. Nah, sehingga dengan kita melakukan identifikasi seperti ini, kita bisa melakukan tindak lanjutnya atau mungkin kita melakukan pemupukan. Nah, kalau masalah dosisnya itu kita bisa menggunakan pupuk NPK itu dengan dosis 1 kilo atau mungkin 1 sampai 1,5 kilo per pohonnya. Namun teman-teman yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan pemupukan, terlebih dahulu kita harus membersihkan di sekitar area atau mungkin di bagian bawahnya. Kita harus membuat piringan di bawah pohonnya ini supaya untuk memudahkan kita untuk melakukan pemupukan. Nah, contohnya ini teman-teman sahabat Planter. Di sini kita lihat bahwasanya ini tidak berbentuk piringan. Dan ini adalah salah satu contoh tanaman yang kurang dirawat. Sehingga kita sebelum melakukan pemupukan di tanaman TM ini, kita harus melakukan pembersihan atau penyiangan terlebih dahulu. Moshi. Demikian video dari kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Planter. Moshi.